Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa channel Kementerian Agama Kota Malang, jumpa lagi dengan kami di program Karisma Kabar Seputar PAIS Kota Malang, yang pada kesempatan hari ini kita menampilkan 3 guru berprestasi yang kemarin baru saja mendapat penghargaan dari bidang PAIS Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Saya perkenalkan satu persatu. Di sini ada Pak Fathur Rahman. Beliau adalah guru sekolah rakyat 16 Kota Malang. Ada Bu Aini Zakiyah, guru agama di SMP 15 Kota Malang. Dan ada Bu Alia Dinia dari SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang. Beliau bertiga ini kemarin mendapatkan penghargaan karena prestasinya dalam kepenulisan pada saat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan lomba penulisan bagi guru-guru PAIS, terutama untuk program PAIS berkarakter, piloting sekolah PAIS berkarakter, dan mereka bertiga alhamdulillah telah mendapat penghargaan dari Kepala Bidang PAIS Kanwil Kementerian Agama Kota Malang. Pada kesempatan hari ini saya memperkenalkan mereka bertiga sebagai inspirasi bagi teman-teman guru yang lain di Kota Malang, agar di waktu-waktu yang akan datang mereka nanti bisa menjadi contoh, menjadi teladan dalam rangka untuk menghidupkan budaya literasi di Kota Malang, terutama di bidang pendidikan agama Islam. Saya persilakan Pak Fathur Rahman untuk memperkenalkan diri dulu. Monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman. Saya guru pendidikan agama Islam dari Kementerian Agama Kota Malang yang ditugaskan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 16 Kota Malang. Saya bertugas di SMP 16 Kota Malang mulai tahun pelajaran 2025-2026. Artinya saya melaksanakan tugas di sana berjalan 1 tahun pelajaran. Apa mungkin itu aja perkenalannya? Iya, mungkin saya sedikit bertanya, apa yang menyebabkan Pak Fathur kemarin kok tiba-tiba tertarik untuk ikut lomba ini dan alhamdulillah akhirnya mendapat juara harapan 2 ya kemarin ya? Iya, monggo. Terima kasih Pak Kasih. Awal mula sebenarnya saya tidak menerima informasi tentang lomba sebenarnya. Awalnya hanya satu perintah dari Kanwil bahwa saya termasuk diminta dan wajib untuk mengumpulkan cerita pengalaman di dalam melaksanakan tugas khususnya di sekolah rakyat. Nah, kemudian karena saya merasa itu wajib, saya mengikuti dan saya menyusun, saya cerita tentang pengalaman bagaimana saya bertugas di SMP 16 itu. Selama saya bertugas, saya rangkum, saya tulis dalam sebuah cerita. Dan sama sekali waktu itu saya tidak punya pemikiran bahwa itu lomba. Sehingga saya sendiri nulisnya juga yang penting menuangkan apa yang sudah saya laksanakan di sana, seperti itu. Setelah saya rasa cukup, mungkin ini saja saya rasa mulai dari awal saya datang di sana sampai detik saya menuangkan cerita itu, maka saya rasa cukup ya, seperti itulah. Kemudian saya tuangkan dalam sebuah artikel yang berisi tentang pengalaman saya di sekolahnya. Kemudian tak terduga juga kemudian diumumkan ada penghargaan itu dari Kanwil, itu langsung via WA ke saya. Saya juga kaget sekaligus gimana gitu. Padahal awalnya saya kira ini tadi bukan lomba gitu, hanya satu kewajiban ya, karena mungkin sebuah piloting kegiatan di khususnya sekolah rakyat itu. Saya ikuti
Tapi alhamdulillah kemudian muncul, saya juga kaget terus terang aja. Jadi nggak niat lomba aja udah juara ya, apalagi niat ya. Alhamdulillah ini ya. Oke. Mungkin bisa di spill buat teman-teman ini suka duka mengajar di sekolah rakyat ini kan karena program baru dan merupakan salah satu program prioritas Pak Presiden. Nah ini mungkin bisa disampaikan kepada kita yang mungkin masih belum begitu mendalami terkait dengan sekolah rakyat ini. Ya. Untuk kegiatan saya di sekolah rakyat secara reguler sebagai ASN, khususnya sebagai guru pendidikan agama Islam, ya kita melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Tetapi memang di sekolah rakyat itu sekolah yang menurut saya agak berbeda dengan sekolah pada umumnya atau sekolah reguler. Dikatakan prioritas, maka kemudian salah satu targetnya adalah siswa. Siswanya pun saya kira juga memang prioritas. Dan sistem di SRMP 16 ini tidak sama dengan sekolah reguler lainnya, karena pada tataran penerimaan siswa itu kami di SRMP 16 tidak berhak untuk menerima pendaftaran, apalagi seleksi, sama sekali tidak ada. Jadi kami semacam dikirim siswa. Itu kalau waktu itu pertama dari Dinas Sosial mengirimkan data-data siswa yang nanti akan melaksanakan pendidikan di SRMP 16. Nah, saya melihat bahwa memang dari segi skala prioritas siswa-siswi SRMP 16 itu berasal dari golongan yang memang kurang beruntung secara ekonomi. Latar belakangnya juga sangat heterogen. Kalau dari segi kemampuan dasar ketika saya datang itu sangat luar biasa. Jadi baik dari segi pengetahuan, sikap, terutama dari bagaimana ubudiyahnya tentang sholat itu ada. Kemudian pertama saya mencoba untuk mengklasifikasi. Ada beberapa yang memang baca Al-Quran itu sama sekali tidak bisa, bahwa ketika saya tanya, saya sodori Al-Quran, kemudian saya suruh baca sebisa kamu, sama sekali tidak bisa, Pak. Jadi ada sekitar 1, 2, atau 3 anak yang waktu itu saya lihat mengenal huruf hijaiyah itu entah lupa atau gimana ya, karena katanya saya tanya, kamu dulu sekolah TK gitu, tapi SD, tapi saya dulu baca itu seperti kesulitan itu, alif ba itu mungkin kelanjutannya itu nggak bisa, seperti itu. Kemudian ada tingkatan berikutnya yang baca Quran juga bisa, tapi luar biasa, masih sangat jauh dari target yang mungkin standar ya, sangat jauh dari standar anak-anak tingkat SMP itu dari segi baca Quran. Kemudian ada beberapa yang masuk di sana, ternyata ada sekitar 10 anak yang saya lihat waktu itu awal yang bacaan Al-Qurannya sudah lumayan. Kalau dilihat dari segi standar anak-anak SMP itu insya Allah sudah masuk, walaupun standar di SRMP yang jelas jauh dari standar anak-anak reguler ya, di SMP. Itu tentang baca Al-Quran. Tentang sholat juga demikian, sama. Saya kira gambaran dari klasifikasi kemampuan membaca Al-Quran itu ternyata juga menggambarkan dari habituasi mereka ketika sebelum datang di SRMP. Jadi itu. Kemudian di SRMP ini memang lebih memungkinkan untuk kita menangani permasalahan-permasalahan itu karena sistemnya boarding school. Jadi diasramakan. Anak-anak di SRMP 16 itu seluruhnya wajib bertempat di asrama, sehingga selama 24 jam mereka ada di sana, sehingga pengelolaan kegiatan, pembiasaan dan sebagainya lebih memungkinkan. Walaupun tantangannya sangat berat, karena di sana sekali lagi saya sampaikan tadi itu bahwa dari latar belakang yang ya mungkin dalam tanda petik
yang mungkin pembiasaan ibadah itu masih kurang terperhatikan untuk anak-anak kita seperti itu. Maka ada yang mungkin masuk di SRMP untuk sholat jamaah itu mungkin masih aneh, barangkali begitu. Diajak rutin itu mungkin masih juga aneh. Ada yang sudah terbiasa juga 10 tadi 2 anak kira-kira. Itu dari sekitar 100 anak. Iya, dari sekitar 100 anak. Jadi itu seperti itu. Maka dinamika saya bertugas di sana itu ya yang saya luar biasa memang. Nah, artinya saya bertugas sebagai guru itu kan mulai tahun 1995 ya, sampai sekarang ya 30 tahun ya sebagai guru. Maka dari itu saya paham betul ya, dari mulai pertama itu sampai detik kemudian saya di SRMP itu memang terlihat betul keistimewaan dalam tanda petik itu yang memang harus kami hadapi seperti itu. Maka hal-hal itulah keunikan itu yang memang kemudian kami tuangkan dalam cerita saya. Iya. Seperti itu gambaran. Iya, terima kasih Pak Fatur untuk spill dari isi tulisan Pak Fatur yang kemudian kemarin dituangkan dalam bentuk artikel dan ternyata memperoleh penghargaan dari Bidang Pais Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Bu Aini Zakia, ini dari SMP 15 Kota Malang. Alhamdulillah ini juara 1 ya untuk tingkat SMP. Nah, ini bisa dikenalkan dirinya dan bagaimana proses kepenulisannya kemarin sampai kemudian bisa juara 1 tingkat provinsi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Zakia. Saya guru agama di SMP Negeri 15 Kota Malang sejak tahun 2009. Jadi sudah sekitar 17 tahun saya mengajar. Dan kemarin ketika penulisan artikel, lomba penulisan artikel, itu memang sekolah kami ditunjuk sebagai sekolah piloting Pais berkarakter. Kemudian kami bersama tim agama itu mencoba memikirkan bagaimana cara menulisnya gitu yang baik, yang sistematis, yang enak dibaca seperti itu. Karena kami sudah pernah menulis artikel sebelumnya dan bagaimana cara menulis yang baik itu seperti apa, sehingga kami mencoba menuliskannya berdasarkan data yang ada. Jadi sebelumnya karena SMP 15 sudah School Religious Culture, di tahun 2024 juga sekolah moderasi beragama yang kalau sekolah Religious Culture itu sudah masuk ke tingkat provinsi, masuk di peringkat kedua waktu itu. Kemudian SMP-nya baru Kota Malang. Jadi berdasarkan data-data yang kami miliki itu kami tuangkan di penulisan lomba artikel itu seperti itu. Alhamdulillah dalam waktu 2 atau 1 minggu kan sudah ada pengumuman kok, tiba-tiba alhamdulillah juara 1 gitu. Ya mungkin karena penulisannya sistematis dan berdasarkan data itu sih. Jadi ini adalah pemaparan dari apa yang selama ini sudah dikerjakan di sekolah ya. Karena yang saya tahu juga di SMP 15 tahun sebelumnya ada penghargaan SRC dan SMP, dan dari penghargaan itu data-data yang ada dikompilasi dan dituangkan dalam bentuk artikel. Nah, ini bisa jadi inspirasi ya bagi teman-teman guru Pais yang lain apabila panjenengan semua selama ini sudah membangun budaya religius di sekolah ataupun sekolah yang berbasis pada moderasi beragama, silahkan didokumentasikan dan kemudian nanti dinarasikan untuk dijadikan sebagai bahan penulisan. Nah, ini pengalaman dari Ibu Aini Zakia. Terus selama ini gimana support dari teman-teman guru yang lain atau dari kepala sekolah yang ada di SMP 15? Iya. Syukur alhamdulillah di SMP 15 terutama kepala sekolah kami sangat mendukung. Yang kami tuangkan salah satunya yaitu pembangunan masjid, karena masjid kami ini masih daya tampungnya masih sekitar 50% siswa. Siswa kami sekitar 850-an, sedangkan daya tampung masjid ini ada 400-an, sehingga ada gelombang-gelombang atau sesi-sesi untuk sholat
zuhur berjamaah seperti itu. Sehingga pada tahun kemarin 2025 kepala sekolah kami itu mengide supaya ada amal untuk pembangunan masjid. Alhamdulillah sampai sekarang masih terkumpul 83 juta gitu Ustaz. Dan itu bentuk dukungan kepala sekolah yang salah satunya ya Ustaz ya. Karena masih ada program unggulan kami Bil Kolam itu yang juga pada tahun 2021 atau 2022 kepala sekolah sebelumnya juga sangat mendukung adanya program Bil Kolam ini, sehingga anak kita kelas 7, 8, 9 itu bisa mengikuti program ngaji setiap hari Jumat seperti itu Ustaz. Ya, jadi alhamdulillah ya, jadi dari program yang dirancang oleh teman-teman guru agama di SMP 15 terutama mendapat support dari seluruh warga sekolah dan terutama oleh kepala sekolah, bahkan sekarang mau meningkatkan kapasitas masjidnya ya, biar bisa menampung seluruh siswa. Yang mudah-mudahan dengan prestasi ini bisa semakin menambah istilahnya kesadaran dari semua pihak untuk bisa mensupport seluruh program ya, termasuk pembangunan masjid supaya bisa mengcover seluruh kebutuhan siswa di SMP 15. Ya, terima kasih Bu Aini untuk informasinya. Selanjutnya mungkin Bu Aulia, silakan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dinia Asyik Mashkur. Kebetulan saya adalah guru PAI di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang. Mengajarnya mungkin lebih mudah daripada beliau-beliau. Saya baru mengajar di tahun 2022. Mungkin kalau dihitung sampai sekarang baru 3 tahun atau 4 tahun. Sudah sertifikasi atau belum? Sampun, Alhamdulillah tahun ini. Kalau bercerita tadi tentang artikel yang saya tuangkan, isinya adalah mungkin kalau sekolah Muhammadiyah itu sudah terkenal dengan sekolah Islami gitu, yang pastinya kental dengan kegiatan agamanya. Maka dari situ sekolah kami membuat program yang dimana untuk memberi pembiasaan yang lebih dalam dengan cara yaitu program kami namanya Malikaki, yaitu kepanjangannya adalah Malam Iman Malika saja Malam Bina Iman dan Takwa itu. Jadi anak-anak itu diajak, istilahnya mabit gitu ya tadi. Itu anak-anak kami tiap 1 bulan sekali kami ajak menginap di sekolah. Jadi pagi itu di hari Jumat, 1 bulan sekali di hari Jumat. Pagi itu sekolah libur, tapi mereka di sekolah sudah sekolah di jam asar. Jam asar, sholat asar berjamaah, kemudian habis asar itu mengaji dan kultum sedikit dari kami guru agama, kemudian istirahat persiapan sholat maghrib berjamaah, ngaji lagi. Itu mengajinya itu secara berkelompok dan dibimbing oleh guru pendampingnya masing-masing sampai sholat isya. Setelah isya istirahat lagi untuk persiapan materi. Jadi anak-anak itu setelah jam 7:30 itu materi sampai jam 10. Nah, materinya itu diisi kami guru agama, saya dan kebetulan Pak Lukman juga selaku kepala sekolah juga mengisi itu. Kemudian anak-anak istirahat sampai 2:30. Anak-anak 2:30 kami bangunkan untuk pembiasaan sholat malam itu tadi. Sholat malam, kemudian setelah sholat malam ada kultum lagi gitu dari para guru, kemudian sampai menunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh ngaji lagi seperti itu. Habis sholat subuh istirahat, persiapan bersih diri, persiapan untuk pulang, kemudian dilanjutkan dengan olahraga senam pagi bersama, kemudian ditutup dengan sholat duha, kemudian anak-anak baru pulang. Itu tiap bulan sekali atau bagaimana? Iya, itu 1 bulan sekali diikuti seluruh siswa? Bergantian. Jadi misalnya bulan Juni nanti kelas 10, bulan depan kelas 11, bulan depan lagi kelas 10. Karena kebetulan SMK kan hanya kelas 10-11, baru di semester genapnya ada kelas 12. Jadi yang saya tuangkan di lomba penulisan artikel ini adalah kegiatan kami itu. Kegiatan itu ya, bisa jadi kegiatan unggulan. Inspirasi bagi yang lain. Ini kan ya kayak semacam
mondok sehari semalam gitu ya. Iya, betul Ini kalau Pak Fatku malah mondok 24 jam 7 hari ya. Saya ada tambahan dikit gitu. Iya, gimana? Jadi dalam saya melaksanakan tugas dari kegiatan yang ada di SMP 16 ini, saya tadi lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kantor Kementerian Agama Kota Malang, khususnya pada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Samton yang telah mendukung dan mensupport sebagai wujud nyata dukungan terhadap program-program di sekolah rakyat, khususnya dalam pembinaan mental spiritual terhadap anak didik yang ada di sana. Mungkin kalau di Kemenak ini ada program namanya Bisara, Bina Sekolah Rakyat, dan beberapa kali sudah ada dukungan nyata dari Kementerian Agama Kota Malang. Salah satunya untuk kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran, kami dibantu, dikomunikasikan sekaligus melaksanakan kegiatan kerjasama dengan FKPK, Forum Komunikasi Pendidik Al-Quran Kota Malang, yang sampai saat ini alhamdulillah berjalan lancar. Jadi setiap 4 hari ya, 4 hari. Jadi malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, dan malam Selasa. Jadi itu merupakan satu program untuk menjadi solusi bagi masalah-masalah yang di awal tadi saya sampaikan, dari kelas sekian yang nggak bisa baca Quran oleh FKPG juga dijadikan per kelas seperti itu sesuai dengan tingkatan. Alhamdulillah sampai saat ini insya Allah progresnya lumayan. Jadi itu tambahan dari saya, dukungan penuh dari Kementerian Agama Kota Malang. Terima kasih. Terima kasih untuk penyampaiannya juga untuk Pak Durana. Memang salah satu support dari Kemenak Kota Malang untuk meningkatkan kemampuan baca tulis Quran untuk anak-anak di sekolah rakyat. Kita bekerjasama dengan FKPG untuk bisa mensupport terutama baca Quran standar minimalnya lah ya, dengan mengirim beberapa guru mengajar Quran. Nah, nanti Bu Ai ini kalau masjidnya sudah kapasitas penuh, mudah-mudahan bisa buat acara mabit juga kayaknya di SMK Muhammadiyah itu ya. Demikian para pemirsa untuk channel TV Kementerian Agama Kota Malang pada program Karisma kita pada kesempatan kali ini yang telah menghadirkan 3 berprestasi, ada Pak Fatku, ada Bu Aini, sama Bu Aulia. Mudah-mudahan bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan tahun depan semua guru Kemenak Kota Malang bisa lebih berprestasi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran agama Islam di Kota Malang. Saya kasih Pais mengucapkan terima kasih atas semua kontribusi dan prestasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.